Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Teman-teman, kembali lagi bersama saya, Ahmad Dhani. Kali ini kita punya acara baru di Video Legend, namanya komen. Jadi ada tag chat, ada sekarang baru komen. Karena menurut saya menarik supaya yang komen itu merasa diperhatikan gitu. Maka dari itu saya komenin nih beberapa dari IG, berhubung karena dari YouTube nggak bisa diakses, makanya komennya dari IG aja kita lihat. Nah, ini kita sekarang sedang ngomenin IG dari Dewa 19 nih. Nah, kita baca komen-komennya, lalu kita komenin komen-komennya. U2 panutan Dewa 19 adalah band yang liriknya penuh konten politik. So, melek politik itu adalah bagian dari intelektualitas. Jangan paksa orang untuk tidak punya intelektualitas. Keren juga ini kalimat-kalimatnya. Nah, kita lihat yang komen sekarang ya. Ada Yusuf AM. Komennya inilah nggak perlu dikomen sih, nggak perlu dikomen. Ada nih, susah banget. Iya, Nezu. Dia Nezu ini bukan Bala Dewa pasti, karena dia nggak tahu kalau Dewa 19 dari dulu sudah punya konten politik dalam lirik-lirik lagunya, mulai album kedua ya, Ada lagi dari Isla Caustic, ini juga bukan Bala Dewa ini. Ini nggak tahu pertanyaan atau statement, kapan Dewa bikin lagu tentang politik di bangsa ini. Ah, ini kalau ini pertanyaan berarti dia bukan Bala Dewa. Suara Langit, absolutely agree. Kritisi penguasa dengan lirik sastra dan nada-nada merangkul jiwa. Nada-nada merangkul jiwa. Karena hidup ini tidak akan pernah bisa lepas dari politik. Ya. Bagus. Udah kayak Pak Tino Sidin gitu. Selamat sore para penonton di rumah. Selamat sore anak-anak semua. Di sini anak-anak bertemu lagi dengan Pak Tino pada acara Belajar Menggambar. Bagus. Udah kayak Pak Tino Sidin. Mungkin Mbak Dewa yang milenial nggak tahu Pak Tino Sidin, jadi nggak ketawa. Ini ada dari Dewa Pau. U2 memang melek politik katanya. U2 memang politik, tapi bukan pro politik identitas yang mengeksploitasi entitas imajiner kebangkitan PKI. Waduh, ini keren ini, yang kayak gini ini perlu dijawab. Dan sentimentasi sara macam Ahmad Dhani. Waduh. Lirik-lirik lagu awal Dewa 19 ditulis Dhani syarat aspirasi kebebasan, liberal dan anti feodal. Belakangan Dhani masih membawa pesan kemanusiaan dan pluralisme pada album akhir. Mudah-mudahan lagu politik Dewa tidak disusupi aspirasi politik Dhani yang semakin sektarian, dan menjauh dari posisi Gus Dur. Nah, ini perlu jawab yang gini nih. Akun Dewa Pau ini ya. Dewa Putu Adi Wibawa, orang Bali. Itu memang melek politik tapi bukan pro politik identitas. Ini kayaknya bukan follower dari Video Legend. Karena di Video Legend sudah dijelaskan apa itu politik identitas. Ya. Politik identitas itu adalah politik yang mungkin belum ada yang belum tahu ya, bahwa apa itu politik identitas. Saya jelaskan lagi. Jadi Dewa Pau ini dipikir saya itu adalah bagian daripada politik identitas. Sebenarnya simpel sih jelasinnya ya. Partai saya itu Gerindra. Dan Gerindra itu adalah partai yang disebut partai nasionalis.
Jadi ketika dia bilang bahwa ketika Dewa Pau ini, Dewa Putu Adi Wibawa, ketika dia bilang bahwa Ahmad Dhani ini membawa politik identitas, ya berarti dia knowledge-nya nggak banyak gitu. Karena partai saya itu Gerindra, dan Gerindra itu bukan partai Islam. Gerindra itu partai nasionalis. Dari sini aja dia udah salah bawa politik identitas, bahwa Ahmad Dhani dituduh membawa politik identitas. Padahal sebenarnya politik identitas itu nggak apa-apa. Negara Pancasila itu, dengerin ya, yang namanya Putu Dewa ini, aku jelasin lagi namanya, Dewa Putu Adi Wibawa. Dengerin ya, politik identitas itu tidak apa-apa. Siapa yang melarang politik identitas di Indonesia? Nggak ada. Jadi kamu mesti tahu bahwa politik identitas itu boleh di negara Pancasila. Berarti kamu tidak pernah dengerin pidato Soekarno. Sebagai orang Bali, kamu kurang Soekarnois. Soekarno itu berpidato bahwa boleh saja orang Islam itu punya aspirasi, atau orang Kristen punya aspirasi terhadap kelangsungan hidup bangsa ini. Boleh saja. Soekarno bahkan dalam pidatonya mengajak orang Islam yang ingin membawa aspirasi Islam ke dalam parlemen, ke dalam undang-undang, atau orang-orang Kristen, orang-orang Hindu yang lainnya yang ingin membawa politik identitasnya, boleh, masuklah ke parlemen berbondong-bondong. Karena perang idenya itu di DPR. Jadi Soekarno itu membolehkan orang-orang Islam, orang-orang Kristen untuk membawa aspirasi keagamannya ke dalam undang-undang. Boleh saja diperjuangkan di DPR. Jadi sekali lagi ya, saya lupa terus namanya, Dewa Putu Adi Wibawa. Kali ini kamu dapat pelajaran dari Ahmad Dhani ya, bahwa politik identitas itu tidak ada yang bisa melarang. Karena Soekarno sendiri menganjurkan, selama itu dalam proses konstitusi, selama itu diajukan, diperjuangkan dalam parlemen, dalam anggota DPR. Jadi jangan sekali-sekali lagi menuduh saya membawa politik identitas. Yang pertama, karena partai saya adalah partai nasionalis. Nomor dua, jangan sekali-sekali berpikir bahwa politik identitas itu tidak boleh. Karena berarti kamu menunjukkan identitasmu, knowledge-nya kurang gitu. Dan mengeksploitasi, Ahmad Dhani mengeksploitasi entitas imajiner kebangkitan PKI. Imajiner mbahmu, kebangkitan PKI imajiner itu mbahmu. Siapa yang bilang PKI tidak akan bangkit? Sering sekali kita dengar bahaya laten, ditertawakan. Tidak ada itu, ya, bahaya laten. Kemudian komunis sudah nggak ada lagi, ngapain disebut-sebut. Ternyata sekarang muncul. Jadi kita patut curiga juga yang bilang-bilang begitu. Yang nggak ada. Mungkin dia juga yang komunis sekali. Ya? Mbahmu yang bilang. Oke, kamu tadi udah dengar kan? Jenderal Riamizat Riyakudu, jenderalnya PDIP, ya, jenderalnya PDIP yang ngomong tadi itu, bukan jenderalnya Nasdem, bukan jenderalnya PKS. Jadi sekarang lumayan, kamu jadi follower IG-nya Dewa, kamu jadi bertambah banyak pengetahuannya ya. Jadi kebangkitan PKI itu bukan sentimen sara atau imajiner. Ngawur kamu itu, mbahmu, gundulmu. Dari laku daerah, aspirasi liberal dan feodal, belakangan Dhani masih membawa pesan kemanusiaan. Saya selalu membawa pesan kemanusiaan, selalu gitu. Dan masih politik dan lain sebagai sektarian. Enggak, saya tidak pernah bersektarian. Dan menjauh dari posisi Gus Dur. Nah ini salah ini. Saya tidak pernah menjauh dari posisi Gus Dur, ya, perlu diingat. Ya. Gus Dur itu orang yang sangat toleran.
Makanya saya sangat marah ketika Ahok berkata bahwa ulama berbohong pakai surat Al-Maidah. Apa yang dilakukan Ahok itu tidak toleran. Maka dari itu saya marah, karena saya tidak pernah jauh daripada Gus Dur. Kalau Gus Dur saat itu masih hidup, saat Ahok ngomong itu, pasti Gus Dur akan sama pendapatnya dengan saya jamin 100%. Gus Dur akan ada di pihak saya jamin 100%. Karena apa yang dilakukan Ahok itu jelas-jelas melukai yang namanya toleransi. Ini bukan toleransi beragama. Kalau Ahok itu ulama, boleh dia berkata seperti itu. Tapi ini Ahok ini non-muslim, dia ngata-ngatain ulama. Nah, ini kurang ajar. Makanya pasti MUI pasti mengeluarkan fatwanya bahwa itu menistakan agama. Lumayan sekarang dapat banyak pelajaran. Baladewa akan selalu senang jika mengkritik pemerintah, tidak seperti band penjilat. Duh, ngeri. Lucu aja. Kali ini Dewa opini pribadi kalau YouTube panutan Dewa 19, bukannya Queen. Sedangkan YouTube lebih identik dengan Padi. Ngawur, ini ngawur. Ini kelihatan yang ngomong bukan Baladewa. Namanya Exunasion. Lucu aja, baru kali ini Dewa ada opini pribadi kalau YouTube jadi panutan Dewa. YouTube lebih identik dengan Padi. Ngawur kamu. Waktu Piu Padi jadi krunya Andra, Dewa itu udah YouTube banget gitu loh. Ini aku jelasin lagi ya. Waktu Piu itu jadi krunya Andra, kru gitarnya Andra, Dewa itu udah YouTube banget. Kalau kamu dengar albumnya Dewa kedua tahun 94 ya, Selamat Ulang Tahun, itu verse-nya itu YouTube banget. Dan kita selalu dengar YouTube. Jadi ketika tur Dewa tahun 97 dari Palembang ke Lampung, atau dari Palembang ke Jambi, dari Jambi ke Medan, dalam bis kita tahun 97-an itu, saat Piu jadi kru kita, pasti di dalam bis itu Piu dengerin lagu YouTube, karena yang nyetel Dewa gitu. Jadi sebelum ada Padi, Dewa itu udah YouTube duluan. Ini fakta ya, fakta yang terungkap. Buat yang nggak suka kritik pada penguasa, kenapa Iwan Fals nggak dikon? Udah. Baladewa Projo tidak nyaman dengan posting ginian. Ternyata ada Baladewa Projo juga. Contoh terbaik band yang melek isu-isu politik, Rage Against the Machine. Kalau di Indonesia ya Slang. Sebelum band kupu-kupu itu berubah haluan. Yang penting tidak menyimpang dari agama. Jangan bawa politik, gak suka musik lu, bukan sensasi lu. Wah, ini terserah lah. Ada lagi dari David Villa 288, tapi personal YouTube gak nyalek om. Wah, bagus juga sih sebenarnya. Nah, YouTube kalau mau nyalek di mana dia? Dia kan band dunia gitu loh. Dia kan band dunia. Dia mau nyalek di mana? Di Bekasi, gitu kan nggak mungkin. Jadi sama-sama politik gitu, tapi kan YouTube kan dunia gitu. Jadi ya isunya pasti isu dunia gitu kan. YouTube mau nyalek jadi ketua PBB, mungkin aja loh, kita nggak pernah tahu. Siapa tahu Bono pengen jadi ketua pimpinan tertinggi daripada Sekjen PBB. Mungkin YouTube pengen jadi Bono pengen jadi sekjen, kita nggak pernah tahu loh. Bisa jadi ya. Ya ini beda ini aja, beda wilayah aja. YouTube kan wilayahnya dunia, Dewa kan wilayahnya lebih kecil gitu. Bagian nyalek itu
bagian daripada pendidikan politik saya gitu loh. Di Indonesia ini kalau mau pinter politik ya harus terjun. Karena apa? Karena yang dipelajari di bangku kuliah sama praktek kenyataan di lapangan tuh nggak sama gitu. Jadi memang nyalek itu adalah bagian daripada sekolah saya dalam politik gitu. Nyalek, nyabub, apa dan lain-lain lah. Baladewa akan suka bila musik, ini dari Budi Susilo. Baladewa akan suka bila musik Dewa mengkritisi pemerintahan, tapi kalau bisa personil Dewa nggak usah masuk ke lingkaran politik, karena pasti akan dianggap membawa pesan dari golongan tertentu. Ya sebenarnya kalau Baladewa paham, jika saya masuk ke dalam dunia politik, saya tidak akan membawa pesan dari golongan tertentu. Saya akan membawa pesan dari saya sendiri. Ngapain saya bawa pesan dari golongan tertentu? Misalnya siapa golongan tertentu? Nggak jelas kan? Saya pasti membawa pesan dari saya sendiri. Alex Surat Pasau, akun official band terburuk sepanjang sejarah. Wah. Ya boleh-boleh aja, unfollow aja lah ya kan. Kalau nggak salah YouTube lebih ke kemanusiaan dan persamaan hak. Ada sedikit politik tapi lebih politik dunia dan kebijakan global yang dikritik YouTube, UNICEF ya. Nah iya ini bener ini. Lucky Tio ini bener. Jadi ya jangan samain Dewa sama YouTube. YouTube itu kan wilayahnya luas, dia lebih dunia. Tentu politik yang dibahas ya tentang politik dunia. Ngapain YouTube ngomongin Jokowi kan nggak mungkin gitu kan. YouTube masa ngomongin Luhut Binsar Panjaitan, nggak mungkin lah. Masa YouTube ngomongin reklamasi Jakarta, nggak mungkin. Jadi YouTube itu apa ya, bukan kalau nggak salah. Jadi sebenarnya jadi Lucky Tio ini bukan kalau nggak salah, dia benar. YouTube lebih ke kemanusiaan dan persamaan hak politiknya kepada kebijakan global yang dikritik sama YouTube. Ya benar, karena YouTube ini kan band global, sementara Dewa band lokal gitu loh. Jadi yang dibahas Dewa ya yang lokal-lokal aja, yang Baladewa paham gitu loh. Kalau Dewa ngomongin global, takutnya Baladewanya nggak paham nanti. Itu loh, Lirik Cinta Melulu dibilang cengeng. Ini lucu nih. Fathul. Lirik Cinta Melulu dibilang cengeng. Lirik politik malah dihujat juga. Maumu apa toh, wahai netizen? Wah, ini lucu juga ini. Ya memang harus melek politik, tapi tidak dengan pernyataan meremehkan negara sendiri dan dengan bilang negara ini bangkrut. Saya tanya dari kemarin, apa ciri negara yang nyatakan bangkrut itu? Negara bangkrut itu ya gini aja, menurut saya kalau kamu mau tahu negara ini bangkrut atau enggak, kamu klik aja YouTube, cari Rizal Ramli atau Faisal Basri. Yang lebih cocok ngomongin soal ekonomi ya. Kalau saya ngomonginnya tuh kurang cocok dan kamu nggak percaya pasti gitu. Kamu klik aja Rizal Ramli di YouTube atau Faisal Basri. Nah, kamu akan tahu apa itu ciri-ciri negara yang mau bangkrut itu apa. Ya, salah satu contohnya yang ngutang terus. Kalau kita nggak bangkrut, ngapain kita ngutang gitu loh. Utangnya banyak lagi. Nggak ada yang larang mau berpolitik, asal jangan norak kayak pentolan Dewa. Wah, pentolan. Nggak apa-apa, saya nggak marah dibilang norak. Nggak marah. Bagus ya. Melek, yang penting tidak dipakai untuk bermusuhan. Nggak ada habisnya kalau politik mah ya boleh lah. Politik yang ini ada Olan Morse ini pasti cebong yang suka nonton SeaWorld ini pasti ini. Politik seperti apa? Janji potong kemaluan tapi tidak ditepati. Kapan saya janji potong kemaluan tuh, Bong? Bong. Ya, udah tahu itu kan tweet palsu menggunakan nama saya. Tweet palsu, tweetnya PKI lah, makanya nggak bilang PKI nggak bangkit, nggak mungkin, karena ini kerjaan PKI, bikin tweet palsu, tulisannya Ahmad Dhani-nya pakai huruf L, bukan pakai I, kan bisa dilihat sebenarnya dari followernya. Waktu itu follower saya kan 2 juta lebih, kenapa tweet baru kok dipercaya gitu loh, tulisannya kalau Jokowi jadi presiden saya potong kemaluan saya. Itu tweet palsu, Bang. Ngapain kamu angkat-angkat itu lagi? Wah, udah gitu tahun 2014 lagi. Tweet palsu tahun 2014. Dibawa-bawa lagi sekarang. Cebong.